Majelis Rakyat Papua yang mempunyai tugas untuk melindungi, menjaga, dan memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak khusus yang dimiliki oleh orang asli Papua. Dan itu diharapkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan orang asli Papua. Berikutnya, pengertian orang asli Papua. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 22, pengertian orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi pengertian itu ada terkandung dua, yaitu orang Papua asli dan orang Papua yang diterima dan diakui oleh masyarakat Papua. Berdasarkan pengertian yang kedua itu, dari evaluasi MRP khususnya Provinsi Papua Tengah, itu ada sedikit berubah. Dengan pengertian itu memberikan peluang atau ruang bagi kepada teman-teman atau saudara-saudara kita non Papua untuk menduduki dan menguasai tempat-tempat strategis di berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang lain-lain. Contoh yang berikutnya, contoh kasus atau dari aspek politik. Data pemilu tahun 2019 sampai 2024 terjadi beberapa hal di mana orang-orang asli Papua sedikit tersingkirkan dan lebih banyak diisi oleh teman-teman dari lain, non-Papua. Khususnya dominasi non-Papua sebagai anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan Kota. Seperti yang terjadi pada pemilu 2019, anggota legislatif, kita lihat data khususnya di Asmat, itu alokasi kursi DPRD ada sekitar 25, orang asli Papua itu 14, sedangkan non-Papua 11. Bopendigul alokasi kursi DPRD 20, orang asli Papua 6, non-Papua 14. Fak-fak alokasi kursi 20 DPRD 20, orang Papua 8, non-Papua 12. Jayapura alokasi kursi DPRD 25, orang Papua 12, non-Papua 13. Kerom alokasi kursi DPRD 20, orang asli Papua 7, non-Papua 13. Kota Jayapura alokasi kursi DPRD 40, orang Papua 13, non-Papua 27. Kota Sorong alokasi kursi DPRD 30, orang Papua 6, non-Papua 24. Manokwari Selatan alokasi kursi 20, orang Papua 3,
non-Papua 17. Merauke, alokasi kursi DPRD 30, orang Papua 3, non-Papua 27. Mimika, alokasi kursi DPRD 35, orang Papua 18, non-Papua 17. Raja Ampat, alokasi kursi DPR 20, orang asli Papua 7, 9, non-Papua 11. Sarmi, alokasi kursi DPRD 20, orang Papua 7, non-Papua 13. Sorong, alokasi kursi 25, orang asli Papua 7, non-Papua 18. Teluk Wandama, alokasi kursi DPRD 25, orang asli Papua 11, non-Papua 14. Jadi itu data sebagian dari kabupaten yang ada di Papua yang telah melaksanakan pemilihan pada tahun 2019-2024. Dan ini menunjukkan bahwa orang Papua, orang asli Papua gagal menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu data menyangkut anggota legislatif yang tersebar 14 kabupaten yang tersebar di tanah Papua ini. Dan ini bagi kami, khusus MRP, saya sebagai orang asli Papua, dan tugas dan kewenangan saya adalah memperhatikan, menjaga, melindungi orang asli Papua. Dengan melihat data ini, saya rasa itu sangat jauh. Dan orang Papua tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Data khusus untuk bupati, kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, mulai dari tahun 2001 sampai 2024, itu juga data menunjukkan bahwa putra daerah, orang asli Papua 52%, sedangkan orang teman-teman non-Papua itu adalah 48%. Jadi perimbangan juga tidak terlalu mencolok. Masih boleh dikatakan 50-50. Dan ini menunjukkan bahwa orang Papua masih tertinggal. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada khususnya orang asli Papua yang ada di Timika, yang ada di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah ini, dengan melihat data ini, apakah kita harus berusaha atau kita tinggal diam saja dengan data-data yang seperti ini? Apakah mulai saat ini kita harus maju, ataukah kita tinggal diam, lipat tangan? Itu persoalan yang harus dijawab oleh putra-putri orang asli Papua. Dan dengan data ini, saya mengajak kepada orang asli Papua harus bersatu. Bahwa kita harus bangun, kita harus berjuang untuk menjadi Tuhan di negerinya sendiri. Ini data. Jadi sekarang, kembali kepada kita. Apakah putra-putri Papua yang ada di Timika mau lipat tangan, tinggal duduk diam, ataukah mau berjuang
Dan saya sebagai anggota MRP punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Kita paling kurang kita harus bersaing. Agar supaya jangan kita jadi penonton, akhirnya timbul cemburu, buat masalah sana, masalah di sini. Mungkin sekarang saatnya untuk kita bersaing. Hari ini. Kapan lagi? Kalau tidak hari ini. Dan itu ajakan dari saya sebagai perwakilan anggota Majelis Rakyat Papua yang punya tugas, fungsi untuk melindungi, menjaga orang asli Papua. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Dan pada teman-teman, saudara-saudara putra orang asli Papua, dengar dan laksanakan itu di tengah-tengah masyarakat. Berjuang untuk menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan jadi penonton, bukan menjadi budak, bukan menjadi pesuruh, tapi Anda harus menjadi tuan. Dan harapan MRP kepada Bawaslu dalam hal ini, ya, penyelenggara pemilu di Kabupaten Mimika, mohon supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan anggota MRP, supaya bisa melihat agar supaya pemilu pilkada ke depan ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Pengalaman kita kemarin pemilu kada, mungkin di sini Timika tidak terjadi apa-apa, tapi di kabupaten-kabupaten lain itu begitu banyak masalah. Tapi rupanya masalah itu ya dianggap itu ya karena tidak membuktikan sesuatu, tidak mungkin kita anggap itu masalah besar. Tapi hanya harapan kami bahwa untuk menjadi anggota legislatif, baik itu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, itu saatnya sekarang putra-putri Papua untuk harus bangkit, bersaing. Ini kesempatan untuk kita. Tidak boleh kita tidur ataupun menonton. Kalau kita jadi penonton, lebih baik saudara undur. Harapan MRP Provinsi Papua Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mimika untuk mendukung aspirasi orang asli Papua agar orang asli Papua menjadi tuan di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri. Sehingga dalam pemilu kada juga harus berlangsung adil, transparan, dan inklusif bagi orang asli Papua. Orang asli Papua mendapatkan kesempatan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak orang asli Papua itu harus mendapat tempat yang utama dalam kegiatan Bawaslu maupun kegiatan KPU. Dan berkolaborasi dan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, Majelis Rakyat Papua, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dan sehingga dapat memastikan hak-hak orang asli Papua itu dihormati dan dihargai. Dengan demikian, Bawaslu diharapkan dapat memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lebih inklusif dan adil, sehingga orang asli Papua benar-benar menjadi tuan di tanahnya sendiri melalui hasil pemilihan yang sah dan terhormat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota MRP untuk melindungi dan menjaga
hak-hak orang asli Papua di tanah Papua. Terima kasih.